Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita pelajari bersama-sama. Coba kalian amati, di sini ada dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama ini adalah gambar penuh dengan pepohonan. Sedangkan gambar nomor 2 ini adalah gambar perkotaan atau penuh dengan bangunan. Setelah itu ada beberapa pertanyaan pada halaman 111. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkantoran? Yang akan terjadi mungkin kelestarian akan terancam. Bagaimana dengan nasib-nasib hewan yang hidup di hutan? Hewan tersebut akan kehilangan habitatnya, akan kehilangan tempat tinggalnya. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan tersebut akan berpindah atau masuk ke pemukiman warga. Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Akan sering terjadi bencana alam dan polusi udara di mana-mana. Kenapa kok bencana alam? Nah, karena pohon-pohon tersebut dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Juga dapat menyerap air. Nah, seperti itu. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, yang memiliki orangutan atau yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan, tempat tinggal hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Jadi hewan-hewan tersebut menjadi punah ya teman-teman, karena habitatnya atau populasinya semakin sedikit. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan tersebut dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
Manfaat kita melakukan hal tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Ini ada pada halaman 113 ya teman-teman. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di sekitarmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Ayo menulis. Carilah informasi tentang suatu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantum hal-hal berikut. Nah, harus mencantum yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan, jumlah populasi saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Ini bisa kalian kerjakan ya, kalian membuat laporan. Ini ada pada halaman 114. Ketika teman-teman masih bingung atau kurang paham, kalian bisa tulis di komentar. Nantinya saya akan membantu, saya usahakan akan membantu. Tulis di komentar, Kak, halaman 114 di mana? Nah, seperti itu ya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktekkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Diskusikanlah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada pada halaman 115. Nah, di situ ada kotak. Kesimpulan dari bacaan tadi adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Akan tetapi, dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya hutan sebagai tempat hidup hewan. Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut keberadaannya semakin langka. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratannya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah bacaan berikut. Nah, di sini ada beberapa negara-negara ya teman-teman. Ada pada halaman 116 sampai pada halaman 125. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Kak, kenapa kok nggak dibacakan? Nah, karena
Bacaannya terlalu banyak. Saya khawatir teman-teman akan bosan mendengarkan saya. Jadi kalian bisa membacanya sendiri ya. Ada Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir Vietnam. Kalian bisa membacanya sendiri, tapi usahakan membaca benar-benar ya. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Nah, ini ada pada halaman 126 ya. Saya akan memperbesar seperti ini, misalnya negara Indonesia dan Laos. Nah, ini ya, persamaan dari Indonesia dan Laos itu adalah sama-sama berbentuk atau kepala negaranya presiden. Lalu perbedaannya, luasnya berbeda. Suku di Indonesia itu beragam ya. Beragam suku, agama, dan budaya. Sedangkan di Laos itu, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Ini bisa kalian sesuaikan ya, misalnya, Kak, saya nggak mau negara Laos, saya maunya perbandingan dengan negara Myanmar atau negara yang lain. Tidak apa-apa teman-teman. Ini hanya contoh, kalian bisa mengikutinya atau kalian bisa mencari referensi yang lain. Ini ada pada halaman 126 ya. Untuk ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua, di tempat kalian dibahas nggak teman-teman? Ketika dibahas, kalian bisa tulis di komentar, nantinya saya juga akan membahasnya. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.